What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Di saat yang sama, suara Lindong yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di langit, jari penjara langit, setengah jari mengejutkan langit. Seketika itu juga langit di atas kota boneka menjadi gelap ketika awan hitam perlahan menutupi langit membawa suara guntur yang menggelegar. Keterkejutan muncul di wajah semua orang saat mereka menatap langit yang menjadi gelap dalam sekejap. Apakah ini kekuatan bela diri manifestasi? Kemampuan itu benar-benar mampu mempengaruhi alam. Qian dan lainnya juga memasang ekspresi serius saat menatap awan hitam yang bergemuruh di langit. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dengan cepat berkumpul dari tanah. Wajah Teng Lei juga nampak begitu kusam saat melihat fenomena yang tengah terjadi di langit. Keirian segera memenuhi hatinya. Bagaimana teknik semacam itu bisa jatuh ke tangan Lindong? Bajingan, bahkan jika kamu memiliki jurus manifestasi, kamu masih bukan tandingan Cao Zhen. Begitu kau dikalahkan, aku akan memotong-motong tubuhmu sebelum mengambil jurus itu, pikir Teng Lei dengan kekejaman melonjak di matanya. Sementara awan hitam bergemuruh, Lindong melayang di langit saat gelombang kekuatan Yuan yang sangat kuat terus-menerus mengalir keluar dari tanah akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelubungi tubuhnya. Di saat yang sama kekuatan Yuan dengan cepat berkumpul dan membentuk setengah jari emas raksasa yang tampak seperti pilar raksasa yang menjulang ke langit. Meskipun hanya setengah jari, namun kekuatannya membawa badai liar yang dengan cepat menyapu sekitarnya hingga tempat itu nampak sedikit bergetar. Sementara badai liar mengamuk memenuhi langit, kilatan dingin melonjak di mata Lindong saat jarinya tiba-tiba menunjuk ke bawah. Pergilah, kata Lindong. Segera tanah bergetar saat setengah jari emas besar itu langsung meluncur turun dengan kejam ke arah Cao Zhen. Aku akan menunjukkan padamu hari ini bahwa apa yang disebut bela diri manifestasi tidak berguna di bawah kekuatan manifestasi setengah langkah milikku, kata Cao Zhen menatap dingin pada jari emas yang meluncur ke arahnya. Cao Zhen tiba-tiba maju selangkah dan yuandu merah meletus dari tubuhnya hingga memenuhi ruang 100 meter di sekitarnya. Mengurung, teriak Lindong. Setelah melihat perlawanan Cao Zhen, segera gelombang yang sangat kuat tiba-tiba terbentang dari setengah jari emas dan kekuatan Yuan di sekitar Cao Zhen dengan cepat menjadi mengeras nampak seperti penjara Yuan, menyebabkan dia tidak bisa mengelak. Ingin mengurungku hanya dengan kekuatan penciptaan Qi itu, omong kosong, kata Cao Zhen dengan dingin saat dia merasakan kekuatan Yuan yang memadat di sekelilingnya. Yuandu merah di tubuhnya mulai berputar dengan liar dan dengan paksa menyentak kembali penjara Yuan yang mengeras. Teknik Yuan darah hebat, 9 langkah mengguncang langit, teriak Cao Zhen dengan dingin setelah mendorong kembali kekuatan Yuan yang memadat. Dia tiba-tiba melangkah maju dan langit langsung berguncang ketika kekuatan Yuan darah melonjak dengan liar dari tubuhnya di setiap langkah yang diambilnya hingga 9 langkah. Setelah 9 langkah, kekuatan Yuan Cao Zhen telah sampai batasnya. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang mampu dihadapi Yuaner tahap penciptaan Qi. Kejutan muncul di wajah Qian dan lainnya saat mereka menatap Cao Zhen yang menakutkan di langit. 9 langkah mengguncang langit, tingkat seni bela diri kelas 9 ditambah kekuatan manifestasi Cao Zhen setengah langkah. Seberapa menakutkan kekuatan semacam itu? Bocah, meskipun kau memiliki jurus manifestasi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya, sia-sia saja, teriak Cao Zhen dengan senyum mengejek. Dia tanpa rasa takut menatap jari emas besar yang meluncur turun ke arahnya sebelum dengan kejam mengayunkan tinjunya ke langit. Segera yuandu merah yang menggetarkan bumi menyembur keluar dari tinjunya, akhirnya berubah menjadi ular piton darah raksasa yang meraung ke langit. Tubuh piton besar mengeluarkan gelombang energi yuan yang kuat saat menyerbu ke depan dan dengan keras berbenturan dengan jari raksasa emas menyebabkan ledakan keras yang mengguncang bumi. Dunia tampak menjadi sunyi dalam sekejap ketika cahaya keemasan dan cahaya darah tiba-tiba meledak menyebabkan seluruh langit dipenuhi oleh dua warna energi yang menakutkan. Seluruh kota boneka besar menggigil menghadapi ledakan ini saat banyak orang buru-buru mundur dan segera mengeluarkan penghalang Yuan yang dengan cepat menyelimuti tubuh mereka untuk memblokir gelombang energi yang dengan liar menyapu ke sekitarnya. Sementara mereka mundur, tatapan yang tak terhitung jumlahnya juga terkunci ke langit, hanya untuk melihat setengah jari berwarna emas yang turun benar-benar ditahan oleh piton darah raksasa dan tidak bisa turun sedikit pun.
Bocah, mana kesombonganmu sebelumnya, lebih baik kau serahkan padaku jurus manifestasi itu, kata Cao Zhen tertawa mengejek. Paman Cao Zhen, bunuh anak itu, dan ambil jurus manifestasinya, teriak Teng Lei dengan dingin. Apa kamu mendengar itu? Apa kamu ingin saya secara paksa melakukannya? Kata Cao Zhen tersenyum dingin. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia mendengar suara Cao Zhen yang keras, sementara cahaya keemasan di matanya tumbuh lebih kuat saat dia tiba-tiba melangkah maju dan sekali lagi menunjuk jarinya ke bawah. Segera yuan keemasan berputar di sekitar setengah jari emas raksasa di bawah, sebelum akhirnya setengah jari dengan cepat memanjang dan tumbuh menjadi jari yang lengkap. Jari penjara langit, memenjarakan dunia dengan satu jari, teriak Lindong dengan dingin. Segera cahaya keemasan jari besar memancar ke langit seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi saat sekali lagi ditekan dengan ledakan keras ke bawah. Tanah langsung menjadi gelap dan piton merah besar akhirnya meledak di bawah banyak tatapan tercengang. Senyum seringai yang gila di wajah Cao Zhen dan Teng Lei seketika membeku saat kengerian tak tertandingi dengan cepat meluncur ke arah mereka. Inikah kekuatan sebenarnya dari bela diri manifestasi? Bagaimana mungkin? Seru Cao Zhen dengan ekspresi tenggelam saat dia menatap piton darah raksasa yang dihancurkan oleh jari emas besar itu. Dia dengan cepat mundur dan dengan kuat mengayunkan tinjunya dan dengan kejam mendorongnya ke arah Lindong. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong saat melihat perlawanan Cao Zhen. Dia segera menekan telapak tangannya ke bawah menyebabkan cahaya jari emas meletus lebih kuat saat meluncur ke bawah dan langsung menghancurkan tinju Yuan Cao Zhen, sebelum kemudian dengan kejam menghantam perisai penghalang Yuan hingga hancur. Kekuatan jari emas yang tak terbendung akhirnya menghantam tubuh Cao Zhen dengan keras hingga ia terhempas menabrak gunung di sepanjang jalan sebelum menstabilkan tubuhnya dengan menyedihkan dan memuntahkan darah. Cao Zhen telah dikalahkan. Seru banyak tatapan terkejut saat mereka melihat Cao Zhen terhempas dan memuntahkan darah. Semua tatapan langsung tertuju ke Lindong yang diselubungi cahaya keemasan di langit. Sekte Iblis Besar, Muqian Qian dan lainnya nampak begitu tercengang saat menyaksikan itu. Tak satu pun dari mereka yang mengira Lindong benar-benar bisa mengalahkan Yuaner manifestasi setengah langkah. Bagaimana mungkin? Seru Teng Lei dan kelompok sekte boneka lainnya juga sangat terkejut sampai mereka menjadi pucat. Di bawah tatapan putus asa dari kerumunan sekte boneka, wajah Cao Zhen sangat muram. Kau ingin merebut jurus manifestasiku? Dengan kemampuanmu ini kau masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu, kata Lindong tertawa mengejek. Cao Zhen yang muram dengan kejam mengusap darah di bibirnya sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan dingin. Bocah, bela diri manifestasi memang kuat, tapi berapa kali kau dapat menggunakan jurus itu dengan kemampuanmu saat ini, kata Cao Zhen menyeringai. Tapi setelah pertarungan hari ini, aku telah membuatmu kehilangan semua reputasimu. Tangan pembantai darah Cao Zhen hanya seperti itu, kata Lindong tertawa mengejek. Niat membunuh melonjak di wajah Cao Zhen ketika dia mendengar ejekan Lindong. Paman Cao Zhen, itu bukan masalah besar, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunda bocah itu untuk sementara waktu. Aku secara diam-diam telah menghancurkan sinyal energi mental dan memberitahu markas besar, mereka pasti akan segera mengirim seseorang. Bocah ini tidak akan bisa melarikan diri, teriak Teng Lei dengan dingin. Bagus, kata Cao Zhen tertawa keras, sebelum dia menatap Lindong dengan dingin. Begitu bala bantuan dari markas besar tiba, Lindong pasti tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong saat mendengar teriakan Teng Lei, orang itu benar-benar mencari kematian. Karena kau ingin menghentikanku, maka aku akan membantai kalian semua, kata Lindong dengan dingin. Yuan emas melonjak dari tubuhnya saat dia dengan cepat melesat ke arah Cao Zhen. Kejutan melintas wajah Cao Zhen saat dia melihat Lindong meluncur ke arahnya. Setelah menderita kerugian di tangan Lindong sebelumnya, dia memilih untuk tidak melawan Lindong habis-habisan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menundanya sampai bala bantuan tiba, baru setelah itu dia akan bergabung dengan lainnya dan membantai Lindong. Cao Zhen dengan cepat mundur setelah pikiran itu melintas. Namun tepat saat Cao Zhen mundur dengan cepat, Lindong tiba-tiba berbalik arah dan meluncur ke arah Teng Lei. Wajah Teng Lei langsung berubah saat dia melihat itu dan buru-buru berteriak, hentikan dia. Segera 3 Yuaner Rana penciptaan Qi di dekatnya dengan cepat menyerbu ke arah Lindong. Tapak iblis emas, kata Lindong saat melihat 3 orang yang menghalanginya. Segera batu emas besar muncul di langit sebelum dengan kejam menghantam ketiganya hingga ketiganya terhempas dan memuntahkan darah.
Setelah menghempaskan ketiganya, sosok Lindong melintas dan dengan cepat mengejar Teng Lei yang melarikan diri sementara kekuatan Yuan melonjak di telapak tangannya. Ketakutan melonjak di wajah Teng Lei ketika ia melihat Lindong mengejar. Dia dengan cepat melepaskan teknik rahasianya, lolongan iblis yang mengerikan. Segera, gelombang suara energi mental yang tajam meletus dan dengan cepat menyapu ke arah Lindong. Senyum dingin muncul di sudut mulut Lindong saat ia melihat perlawanan Teng Lei. Pikirannya bergerak dan ledakan suara sonik energi mental yang sama ganasnya bergema dan dengan kejam menghantam ledakan sonik Teng Lei menyebabkan ledakan keras. Namun ledakan sonik dari Lindong dengan cepat menembus ledakan sonik di depannya. Kau ingin bertarung denganku hanya dengan kekuatanmu saat ini? Bermimpilah, kata Lindong. Setelah ledakan sonik itu, cahaya keemasan berkumpul di telapak tangan Lindong, sebelum dia melewati ledakan sonik yang tebal itu dan langsung meraih kepala Teng Lei. Segera, kekuatan meletus dari tangannya hingga menyebabkan Teng Lei langsung pingsan. Bajingan, lepaskan Teng Lei! Teriak Cao Zhen dengan marah. Jika Lindong menangkap Teng Lei di depan semua orang, maka Sekte Boneka akan kehilangan semua kehormatan hari ini. Cao Zhen segera melesat ke depan sementara cahaya merah melonjak di tinjunya. Lindong dengan cepat mundur sebelum pikirannya melintas dan boneka simbol tingkat tinggi sekejap muncul dan bertabrakan dengan tinju Cao Zhen menyebabkan keduanya mundur beberapa langkah. Boneka simbol tingkat tinggi, seru Cao Zhen dengan mata menyusut saat melihat boneka simbol di depannya. Sekte boneka hanya seperti itu, pertarungan hari ini cukup memuaskan, selamat tinggal, kata Lindong tertawa sambil menyeret Teng Lei yang tidak sadarkan diri ke punggung Xiaoyan. Setelah itu mereka terbang dengan cepat ke kejauhan sambil Lindong tertawa. Hanya dalam sekejap, Lindong telah menghilang di depan banyak tatapan terkejut. Bahkan setelah Lindong menghilang, boneka simbol masih berdiri di langit. Sementara semua orang menatap Cao Zhen yang marah melayang di langit, mereka tahu bahwa nama Lindong seterusnya akan bergema di seluruh tempat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.